Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya berada di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibu-ibu, para jemaah sekalian senantiasa sekedap ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, pagi ini kita melanjutkan ngaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dengan ngambil tema tentang keutamaan menjaga wudhu. Keutamaan menjaga wudhu. Keutamaan Mari kita awali dengan berdoa kepada Allah. Semoga ibu-ibu sekeluarga diparingi sehat walafiat, diparingi umur yang berkah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dan yang sakit semoga oleh Allah diparingkan kesembuhan, diberikan kemudahan ikhtiar obatnya dan penyembuhannya, dan semoga dijauhkan dari bala musibah semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan lupa waktu memulai atau mengakhiri ngaji itu berdoa kepada Allah. Karena waktu mustajabah. Jadi ada doa yang diantara panjenengan berdoa gak dikabulkan oleh Allah, tapi dikabulkannya ketika di majelis ilmu. Maka eman dan sayang sampean waktu majelis ilmu gak berdoa. Jadi setelah sholat 5 waktu itu waktu mustajabah. Sholat 5 waktu. Jenengan catat. Setelah sholat 5 waktu. Yang berikutnya, setiap selesai sholat apapun, ya, setiap selesai sholat apapun. Yang berikutnya, ketika turun hujan, ketika turun hujan, panjenengan dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Itu waktu mustajabah. Yang berikutnya, tadi apa? Turun hujan ya. Waktu musafir, waktu safar, waktu perjalanan. Waktu safar. Yang berikutnya lagi ketika majelis ilmu.
ketika berada di majelis ilmu. Ketika berada di dalam majelis ilmu, panjenengan diperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Maka nanti doa panjenengan ini akan menjadi doa yang sangat mustajabah. Yang selanjutnya, ketika berada di dalam kesedihan, jadi panjenengan tempat susah. Ketika panjenengan tempat susah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya mustajabah. Yang selanjutnya, ketika kita bareng-bareng, iya, bareng berjamaah maksudnya. Ketika panjenengan berjamaah, entah berjamaah sholat, entah berjamaah berdoa, maka panjenengan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya akan mustajabah. Lalu ketika setelah sholat asar dan setelah sholat maghrib sampai isya, jadi maghrib sampai isya, dan khususnya hari Jumat setelah asar, itu doa yang sangat mustajabah. Lalu secara khusus malam Jumat, ba'da maghrib sampai isya, ya, ba'da maghrib sampai isya, diusahakan setelah maghrib, diusahakan nggak turun dari tempat ibadah kita. Mungkin di mana itu, di sajadahnya atau di ruang sholatnya itu, ya, setelah maghrib sampai isya. Berikutnya setelah subuh sampai terbit matahari, itu tempat-tempat mustajabah. Wirid atau zikir itu setelah sholat subuh. Sudah ada berapa itu? Sudah 10. Banyak banget ya. Nah, yang berikut, yang terakhir, tengah malam dan mendekati subuh. Iya, tengah malam itu jam 12 dan mendekati subuh. Jadi waktu-waktu mendekati subuh itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Kalau misalnya panjenengan melakukan doa di waktu tersebut, maka panjenengan akan mendapatkan ijabah doanya. Apa-apa yang panjenengan minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang kita lakukan adalah doa ketika berada di dalam majelis ilmu, ketika baru mulai atau menutup. Kok gitu, Ustaz? Iya, karena ketika ini menurut riwayat Imam Bukhari, ya, menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berdoa memohon kepada Allah ketika ketika berada di dalam majelis ilmu. Niki, oh belum nampil ya. Mana ini kok gak muncul? Kok malah kayak gini nih? Oh ya. Belum bisa Bu Yoga, ini kok gak nyambung Bu Yoga? Atau dimatikan dulu?
Apanya? Oh gitu. Oh. Ya. Ini. Iya. Enggak, ini tadi sudah sudah muncul. Sudah muncul. Itu muncul ya. Ini monggo panjenengan catat riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi memerintahkan untuk banyak berdoa di majelis ilmu. Rugi panjenengan ada di majelis ilmu nggak berdoa itu. Riwayat itu apa? Imam Bukhari, Muslim. Karena pada waktu ada di majelis ilmu, malaikat-malaikat itu berdatangan. Jadi waktu majelis ilmu begini nih, malaikat-malaikat berdatangan. Lalu oleh Allah disuruh berdoa satu. Isi doanya nih gini. Satu, membaca takbir, membaca tahmid, membaca istighfar, lalu minta kabul hajat. Itu yang terakhir itu. Ya, takbir, tahmid, tahlil, istighfar. Jadi lihat tempat kumpul-kumpul dalam majelis ilmu itu baca tahmid, baca takbir, tahmid, tasbih, istighfar, lalu minta kabul hajat. Termasuk panjenengan minta selamat dunia akhirat, minta surga, minta dilindungi dari neraka, minta dilindungi dari siksa kubur. Nah, ini panjenengan nanti tak kirim lewat WhatsApp ini keterangannya. Biar nanti panjenengan kalau setiap majelis walaupun panjenengan sendirian nggak apa-apa. Orang lain tidak berdoa, panjenengan berdoa sendiri. Ya Allah, gitu nggih. Ini panjenengan amati niki yang saya kirim nih. Kenapa kok nggak muncul? Tidak ada sini. Oh, biasanya bukan ini, weh. Hah? Ini sudah kabelnya kan? Iya. Belum diencepkan ya. Apa ada kabel support lainnya? Ini biasanya sambungannya ada nggak? Sambungannya ini enggak ada. Harus dilabelin mungkin ya. Iya. Pasti permasalahan di Makfirah masih ini. Ya wis, ini kayaknya. Semoga ini bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa. Iya. Yeah. Oh, ternyata nggak bisa juga. Oh, sebentar, coba lagi. Kita tidak putus asa ya. Mencari sumber. Nggak ada lagi. Tadi nyari sumber. Ini nyari. Oh, minta diginiin rupanya. Minta dikanjel. Talasnya lagi. Berarti ganti ini terakhir. Ini terakhir ini. Ini terakhir. Terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Mencari sumber. Oke. Nah, nggak ada sinyal. Berarti sudah nggak boleh, ya. Nggak boleh pakai ini. Oke lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terakhir tadi? Majelis ilmu. Jadi Allah menyuruh, katanya Nabi, orang yang berada di majelis ilmu disuruh meminta kabul hajat, selamat dari siksa neraka, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini sekedap saya saya bukakan yang ada di dalam Al-Azkarnya. Al-Azkar An-Nawawi. Nah, niki kalau di dalam Al-Azkarnya itu ada di dalam hadis yang sekedap hadis yang ke berapa nih? Ada di bagian pertama di muqaddimah, ya. Tapi nggak usah nggak usah dibuka dulu. Yang sekarang kita akan membahas masalah dawamul wudu atau anjuran untuk selalu menjaga wudu. Kalau panjenengan punya keahlian jaga wudu, maka Nabi akan akan memberi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama, monggo panjenengan catat nggih. Yang pertama, orang yang menjaga wudu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh malaikat. Akan dijaga oleh malaikat. Orang yang jaga wudu akan dijaga oleh malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sebelum tidur berwudu, orang yang sebelum tidur berwudu, maka jika ia bangun dari tidurnya, malaikat yang menjaganya berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, waktu sebelum tidur berwudu dulu. Maka ketika panjenengan bangun, malaikat itu berdoa begini, Allahumma ighfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, yaitu si Anu. Misalnya Bu Erna itu sebelum tidur berwudu, maka ketika bangun yang mendoakan itu malaikat, Allahumma ighfir li abdika fulan. Ampuni hambamu ini yang panjenengan maksudnya. Ampunilah hambamu ini si Anu. Ya, misalnya namanya saya Abdul Wahid, ya malaikat yang menjaga itu mendoakan saya dengan doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua niki. Tadi ini yang keberapa? Yang ketiga. Ya.
Yang ini riwayatnya Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya marfu. Maksudnya hadisnya itu memang Nabi yang mengatakan. Yang tadi juga, yang kedua juga begitu. Sekarang yang ketiga. Ma min imri'in yakunu lahu salatun bil lail fayaghlibuhu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah. Yang ketiga, tidurnya tidur sedekah. Ini tidurnya orang alim itu beda dengan tidurnya orang yang nggak tahu ilmu. Iya, ya. Kalau tidurnya orang bodoh itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau tidurnya orang alim jadi sudah. Tapi alim yang mengamalkan ilmunya. Contohnya sekarang, panjenengan kalau pengen tidurnya itu jadi tidur sedekah. Iya. Sebelum tidur jenengan sholat lalu sholat apa? Ya sholat sunnah gitu aja. Mungkin sholat apalah, sholat hajat, sholat apa lagi? Sholat istikharah, sholat apa lagi? Terserah, pokoknya sholat aja. Kok sampai tertidur? Jadi sholat sampai tertidur. Jenengan waktu sholat, setelah sholat lagi sampai kecapean ngantuk, wiridan tertidur. Maka panjenengan itu mulai tertidur sampai bangun itu dicatat pahala dan tidurnya panjenengan sedekah. Wah, ini sih paling gampang iki. Tapi angel abot. Jadi orang mau tidur wudhu lalu sholat ini angel. Ini situasi langka. Wudhu aja nggak apa-apa. Biasanya aras-arasan. Biasanya ya. Wudhu lagi. Nggih. Pokoknya ngentut wudhu. Nggih. Nggih. Ngentut wudhu. Nah, kalau sudah wudhu kok ngentut lagi, nggih wudhu lagi. Gitu loh. Makanya nggak tidur aja. Berarti sampean lebih senang tidur daripada senang Gusti Allah. Gitu. Ya memang tantangannya gitu. Tidur yang jadi sedekah adalah tidurnya orang yang dalam keadaan berwudu. Nabi yang mengatakan ini hadisnya marfu, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Malik, riwayat Imam Nasai. Wah keren ya kalau panjenengan tiap tidur, pokok sebelum tidur sholat dulu, Allahu Akbar. Setelah sholat banyak 2 rakaat sampai 40. Akhirnya ngantuk. Pas ngantuk witir, Allahu Akbar, witir 1 rakaat. Setelah witir, subhanallah. Nah, maka tidurnya sudah. Selama tidurnya dia sampai bangun dicatat pahalanya jadi tidurnya dicatat sholat. Nah inilah namanya tidurnya orang alim itu beda dengan tidurnya orang nggak alim. Karena kalau alim nanti daripada saya misalnya ngapunten iki eman-eman iki panjenengan kebelet pipis jam 10, jam setengah 11 kebelet sekalian wudhu, sholat 2 rakaat lalu handuan, setelah sholat dihanduin biar cepat tidur. Wiridan besamnya, wiridan entah istighfar, sholawat, tasbih perbanyak, tertidur. Mulai sampai tidur jam setengah 11 sampai bangun jam setengah 4 atau jam 4. Ini pahalanya sholat. Jadi tidur dicatat pahala sholat. Tidurnya plus soda. Aduh, cek enak gitu. Makanya maaf, orang alim itu orang alim ya.
orang ngerti maksudnya, tahu ilmu. Ngamalnya gak abot-abot. Ya, sholat 2 rakaat, wudu, sholat 2 rakaat, tidur, sudah. Gitu. Gitu. Nggih. Ya kita sudah wudu, terus mau tidur sudah. Buka TikTok. Sudah mau tidur buka TikTok. Oh enggak ya, enggak terus dia. Kita kan punya suami Mas kan. Punya suami. Oh, gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kasih cara nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panjenengan kautik suami, kautik utawa saling mengutik. Saling mengutik. Jadi gini Bu, kalau panjenengan mau tidur sama suaminya, nggih, tapi sudah berwudu, itu sudah tercatat dalam keadaan wudu, gitu. Tapi lebih bagus lagi, setelah selesai dengan suaminya, wudu lagi tidur, baru nanti mandi jam 3. Oh iya, enggak. Iya, nggih. Iya wis. Berarti jenengan kalau sudah wudu kesenggol suaminya, enggak ngapa-ngapain toh? Tidur biasa kan? Iya, bukan tidur luar biasa kan? Iya. Berarti panjenengan sudah dihitung tetap dalam keadaan wudu. Wong jenenge turu katene gak nyentuh, katene gak apa ya apa gitu. Si penting proses mau tidur itu wudu. Tapi sebelum tidur sudah sholat sunnah. Mungkin sholat sunnah wudu lah. Maka sampai subuh jenengan dicatat pahala dan dicatat tidurnya sudah. Itu padahal gak ngapa-ngapain. Nah, kalau ngapa-ngapain pahalanya tambah besar. Karena dicatat pahala dengan seperti itu. Saya sampai kapan tak ganjil sama guling. Oh, gak usah wes, gak usah diganjel sama guling. Loh, gak usah. Lah sampean kesentuh suaminya itu pahala. Apa malih sampai sentuhannya keras. Itu pahalanya tambah keras. Loh, nggih Bu. Loh nggih. Keren nggih. Mau pala apa sentuhan keras ditamplengi boten iya. Nggih boten. Nggih rangkul-rangkulan bojone iku sampean ganjaran. Lho malah sampean ngrangkul guling, gak oleh ganjaran sampean. Lho nggih betul. Akhirnya kok bojone lho, iki kok malah aku di gulingnya sing dikeloni dudu aku gitu. Nggih. Jadi panjenengan kalau pas tidur dengan suaminya, ya wes kelon-kelon itu ganjaran, niat ibadah. Pokoknya sebelum kelon-kelon itu sampean wudu. Lho mungkin iki Kanjeng Nabi sing ngongkon itu. Capun jelas. Suami istri saya mau sholat itu. Nggih. Nah, jadi yang mau sholat istrinya atau laki-laki. Sabun. Ini ada 2 mazhab ulama atau 3 cara memaham. Iya. Kalau cara Imam Malik menyentuh itu ndak batal, nyentuh langsung ya, nyentuh langsung. Ndak batal. Dengan catatan nggak syahwat. Dengan catatan nggak syahwat. Syahwat niku napa Ustaz? Syahwat itu kepengen. Gitu loh. Kalau kesentuh, nyentuh langsung loh ya. Nyentuh langsung. Kalau pakaiannya yang di situ gak ada masalah. Gak ada masalah. Syahwat itu kepengen. Iya. Jadi artinya itu geser dikit. Gitu. Paham? Menurut Imam Syafi'i kesentuh langsung baik syahwat maupun tidak syahwat batal gitu. Nah, panjenengan mau pilih yang mana itu menurut kebijaksanaan panjenengan mau.
Gitu loh ya. Ya, kalau jenengan sekiranya, maaf ya, sekiranya keadaannya masih normal, maksudnya normal itu tidak darurat, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan kepepet, panjenengan misalnya ngikutin yang batal gitu. Ya, kalau panjenengan dalam keadaan darurat banget, kesulitan, ya, sudah keburu-buru, nah, sudah kerepotan banget untuk berwudu, kesentuh, sudah mau berangkat ke masjid kok kesentuh, ya, saya mau ngikutin cara mazhabnya Imam Malik, aku gak syahwat kok, nah, misalnya, gak apa-apa, seperti itu, ya, jenengan tinggal pilih imam. Gitu nggih. Nah, karena hadisnya itu ada dua, Qurannya ayatnya ada satu, hadisnya ada 2, 3, 4 sampai 5 yang menerangkan tentang batal dan tidaknya bersentuhan lawan jenis. Tapi garis besarnya semua sepakat. Yang mengatakan bersentuhan langsung, yang bukan mengatakan, yang memahami bersentuhan langsung itu batal. Itu semuanya sepakat kalau syahwat batal, gitu ya. Karena Kanjeng Nabi itu ketika sholat malam itu kakinya kesentuh Aisyah, tapi Nabi tetap sholat. Oh, berarti gak batal, gitu. Katanya Imam Syafi'i, oh enggak, Nabi itu kesentuh Sayyidah Aisyah itu gak nyentuh langsung gitu loh, ngena kemule, ngena selimutnya. Ya jadi gini, kalau gini ya gak batal, siapa saja mati gak batal. Misalnya ngapunten saya nyentuh jenengan, nyentuh pahanya, punggungnya maksud saya ya. Tapi punggungnya ini kan ada bajunya, saya sentuh, gak batal, karena gak nyentuh langsung. Yang dimaksud bab nyentuh itu adalah sentuhan gak ada begitu. Paham ya? Terus yang ada di Quran itu aula mastumun nisa, maksudnya adalah berhubungan badan, bukan bersentuhan gini. Menurut yang tidak membatalkan. Tapi menurut Imam Syafi'i enggak. Lamastumun nisa itu yang maknanya bersentuhan langsung. Jadi ini soal cara memaham. Ayatnya satu, hadisnya satu, tapi cara mahamnya berbeda. Gitu. Kalau Ustadz ikut yang mana? Saya ikut kedua-duanya. Kalau sudah keadaan repot, sangat kepepet, saya kalau kesentuh istri, saya wudhu. Enggak wudhu. Contohnya apa? Di perjalanan sambil gendong bayi, gentenan, itu mesti tangannya kesentuh. Tapi kalau saya masih punya kesempatan wudhu, saya wudhu. Niatin apa? Niat ngati-ngati. Niat ngati. Karena persoalannya itu tidak sesederhana panjenengan memilih. Nggih. Ya mosok ngapunten, mohon maaf nggih, jenengan berangkat sholat. Ya. Mau keluar dari rumah, gandengan sama suaminya ambil cium-cium. Ya, cium-cium. Mari cium-cium takbir Allah. Ngapunten. Pandangannya ya saru nopo. Gak pantes toh. Nah, jadi Imam Syafi'i ngati-ngati ben gak sembrono. Gitu. Maka caranya begini, kalau sekiranya panjenengan masih longgar, cari yang ngati-ngati. Gitu. Tapi sekiranya kepepet, yo ojo ngati-ngati, sampean biar gak repot, gitu loh. Kan enak beragama gitu. Bukan semuanya longgar, ada waktu longgar, ada waktu mepet. Seperti jenengan haji dan umroh. Jangan ikut mazhab Syafi'i sampean, kangelan. Ikut cara pahamnya Imam Syafi'i itu. Kalau waktu umroh kangelan, waktu haji kangelan, waktu tawaf, waktu sa'i, repot. Karena di situ itu potensi untuk bersentuhan itu sangat besar.
walaupun bersentuhan sudah lumayan. Sekarang kan perempuan sudah pakai sarung tangan misalnya gitu. Seperti itu caranya, cara mempraktikkan pilihan-pilihan itu begitu, ben gak sembrono gitu loh. Paham maksudnya gitu? Iya gitu. Iya. Berarti kubur itu kan bagi orang yang masih hidup ya. Kalau misalkan lagi membeli jenazah, kadang-kadang itu ada beberapa terus ini jenazah masih suci. Kalau sentuhnya, kalau nggak sentuh sama mama itu kan yang batal itu yang masih hidup ya. Bukan mayatnya. Mayatnya itu berhubung sama kuburan harus bebas dari. Ya, jadi gini, Nabi itu memerintahkan. Ini sayangnya ini slide-nya nggak bisa ditampilkan itu. Jadi Nabi memerintahkan memandikan jenazah itu napa niku diawali dengan anggota wudu. Sebentar ya, ini saya terangkan biar presisi. Jadi ilmu. Nah ini jadi pertama memwudui mayit ya. Jadi tentang mewudui mayit dulu saya terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mayit itu diwuduin? Ya. Hal yuwadda'u al-mayyit. Apakah mayit diwuduin? Ittafaqa a'immatul madzahib. Para ulama sepakat ala annal ghasil yuwaddi'u al-mayyita ghaira shaghir kal hayy ba'da izalati ma bihi min najasin aw wasakhin. Para ulama yang memahami tentang kaidah dan konsep memandikan jenazah, setelah jenazah itu dibersihkan najis-najis dan kotor-kotornya, dibersihkan dengan bisidri au sobun, dengan daun sidr yaitu daun bidara atau sabun, dan wa ghasli sau'atihi bi khirqatin, dan tempat kemaluannya dibersihkan dengan tisu ataupun dengan kain ya.
itu dianjurkan, ya, diperintahkan untuk diwuduin. Maksudnya itu bagaimana? Wa ala hadza fayubda'u bil wudu fi ghuslil mayyit. Maksudnya setelah bersih semuanya, setelah suci semuanya, itu disiram lagi di anggota wudu. Ustadz, kalau diniatin mewuduin gimana? Enggak apa-apa. Diniatin mewuduin enggak apa-apa. Terus apakah batal, Ustadz? Nah, ini ada ikhtilaf ulama mengenai batal dan tidaknya apabila disentuh. Kenapa kok demikian? Karena begini, orang yang sudah wafat, itu meninggal dunia, itu sudah tidak mukallaf. Iya. Sudah tidak punya taklif. Maksudnya sudah tidak punya perintah. Sehingga dengan demikian tidak menjadi keharusan mengulang seperti itu. Misalnya panjenengan menyentuh anggota tubuhnya anggota tubuhnya orang yang sudah meninggal dunia, tidak berarti dia kalau sudah berwudu kemudian wudu lagi, itu tidak perlu diwuduin lagi. Seakan jenazah enggak kademen gitu. Cuma kita ya mentoleransi lah, biar nggak tukaran. Caranya gimana? Caranya begini, kan orang yang gelem ngaji itu kan gak akeh, yang gelem ngaji itu gak banyak, apalagi ngaji masalah ibadah nggak banyak. Sehingga bab agama itu menjadi menjadi barang langka. Engkau lek dikandani ngandani, iya, lek dibetulin ya ngeyel dan seterusnya gitu. Maka dengan demikian ya awak dewe sing ngalah gitu. Iya. Terus gimana, Ustaz? Ya sudahlah, biar aja mengalir. Nanti perlahan-lahan diadakan pelatihan jenazah. Kalau nanti sudah diadakan pelatihan jenazah, nanti diterangkan secara detail. Misalnya dalam bab jenazah itu persoalan-persoalan yang sering terjadi. Nopo misalnya, yang paling banyak terjadi nopo? Di antaranya, saya kan paling ngurusin ketika pas misalnya jenazah itu jangan dibuat lama nunggu. Iya, kalau sudah selesai dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, sudah suruh segera dimakamkan. Iya, kecuali yang duduk makan sama dia. Iya. Kecuali yang menggali makam itu belum selesai. Kenapa? Karena jenazah itu pengen segera nyampe, tubuhnya pengen segera dimakamkan. Setelah rohnya dipisah, ya. Walaupun dia tetap merasakan dan mendengarkan suaranya orang yang di sekitar. Iya. Jadi orang yang meninggal itu tetap mendengar, paham. Ya, cuma dia nggak bisa ngomong karena alamnya sudah dipisah, gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini monggo. Oke.
Oke, baik gini. Yang diwajibkan itu adalah membersihkan kotoran dan najis yang ada di tubuh. Iya, sejauh sudah bersih, tubuhnya sudah bersih dan sudah najisnya hilang, termasuk mohon maaf, tempatnya kemaluan itu sebaiknya ditutup, khususnya yang belakang. Ya, enggak, penutupnya itu yang presisi, biar nanti enggak keluar lagi. Nah, kalau sudah selesai dimandikan dan sudah dikafani, sudah selesai itu, enggak usah dipikir, oh Ustaz ini kayaknya keluar lagi deh, dibuka lagi. Ya, misalnya, enggak perlu. Artinya mayitnya itu jangan sampai ketika dimandikan itu perlakuannya itu berlebihan. Iya, kasihan mayitnya seperti itu. Pokok kalau sudah dilihat bersih ya sudah selesai. Nah, kalau cuma menyentuh menyentuh anggota mayit, itu yang dianggap batal itu kalau menyentuh kemaluannya, atau ini yang masih yang masih hidup. Kalau mayitnya sudah selesai, itu dia selesai. Kalau yang masih hidup itu, kalau nyentuh kemaluannya batal. Tapi kalau cuma nyentuh tubuhnya, ya sesama jenis gak masalah. Lah kalau nyentuh kemaluannya yang sesama jenis, ya yang batal itu yang nyentuh. Itu pun kalau nyentuhnya langsung, maksudnya iki dicekel langsung. Iya. Iya, tapi kalau seharusnya itu pakai handscoon gitu. Biar tidak ya pokoknya biar tidak nyentuh langsung gitu aja. Khususnya kemaluan. Ini keterangannya di kitab Syarhir Raud bahwasanya min nawaqidil wudu massu dzakarin adamiyin ta'ammuduhu amla muttasilin walau asyalla au aklufin au mim mayyitin, atau apa itu mayit nyentuh mayit. Laun saya ini au masih kubulun min imra'atin wa huwa farjuha alladhi baina iskataiha. Jadi yang batal itu ngapunten nggih. Yang batal ini begini. Kalau laki-laki itu yang batal itu yang dipegang ini. Mulai dari depan belakang sampai depan. Telurnya dua itu enggak. Kalau megang telur enggak batal. Maksudnya telurnya laki-laki itu. Ya. Kalau perempuan ngapunten nggih, ini di kitab niki. Yang batal itu ini. Yang ada di sekitaran ini. Kalau di pinggir-pinggir itu orang. Di atasnya orang. Yang ada di antara ini. Itu keterangannya ulama begitu. Loh enggak ini bukan. Ya, ini penting. Jadi sama nggak ngerti kok. Dan nyekele langsung, megangnya itu langsung, gini. Lek enggak tisu yo enggak batal. Atau kayak jode. Dan jode. Yo. Lanjut. Jadi dan menurut jumhurul ulama, kalau memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut non jumhur yang tidak mayoritas tetap batal. Kalau beda jenis. Lah makanya ngini Bu, ngapunten nggih.
sesekali anulah yang terlibat bab memandikan jenazah itu diundang, biar saya yang merangkap itu. Slide-nya yang sudah siap gitu loh, tak terlampau jadi keterangan ini. Jadi menurut jumhur ulama misalnya mau monage memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Tetapi ini menurut napa? Menurut mayoritas ulama. Menurut napa niki? Menurut minoritas ulama, sebagian kecil ulama tetap batal. Kalau lawan dalam iya di samping itu nggak boleh. Iya, kecuali darurat. Kalau darurat boleh. Contohnya apa? Contohnya apa namanya? Contohnya ada jenazah yang misalnya jenazah perempuan sudah gak ada yang memandikan kecuali saya, maka saya yang memandikan. Tapi caranya tidak nyentuh langsung. Misalnya pakai semprot atau pakai apa itu? Oh, steam. Jus. Iya. Dan ditutup pakai pakaian. Gitu. Itu keadaan darurat. Tapi langka darurat itu. Mungkin di rumah sakit. Iya, betul. Ketika Covid, ya. Itu. Kenapa? Loh, modelnya mandiin orang wedok, nyekel. Loh, ya gak boleh. Oh, nggak boleh. Anu aja ini diajak dia diskusi di ngaji. Loh, iya perangkat desanya dikasih masukan. Karena mungkin ini benar, kan nah ini malah dapat. Oh, dapat duit. Padahal kita kan nggak butuh uangnya, tapi mereka itu dia itu tadi kalau kekurangan pas yang bandingkan ini. Iya. Tuh. Ini saya tak WA Prabowo tak kandang. Iya. Makanya apa Bu? Ya, maaf. Persoalannya itu gini. Persoalan secara umum itu. Iya. Majelis ilmu itu mestinya, saya berkali-kali ngomong, majelis ilmu itu mestinya setiap masjid, musola itu mestinya ngaji mulai dari bab ini sampai ini, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji. Selesai ini haji, oke selesai sampai haji, lalu tentang mengkodok sholat, mengkodok puasa, kewajiban begini, sudah semua ibadah selesai. Lalu ganti tentang yang berhubungan dengan akad, ya, wakaf, hibah, hadiah, jual beli, kemudian yang berikutnya waris, kemudian perceraian, pernikahan, itu dibahas. Mestinya gitu, semestinya. Nah saya ini terus terang kewalahan. Nggak jelas. Dan kadang ngaji pakai musim-musiman. Padahal ngaji itu bukan untuk musim-musiman. Gitu. Jadi mulai bersuci nih, misalnya gini, ngapunten. Bagaimanakah hukumnya keputihan? Nah, dipelajari bab thaharah. Bagaimanakah kalau perempuan itu haidnya begini? Bagaimanakah perempuan yang ketika melahirkan ternyata nggak ada pendarahan, langsung keluar darah bersih dan seterusnya.
Terus bagaimana? Itu kan banyak yang nggak paham. Terus ini contoh satu, contoh dua. Ustadz, bolehkah perempuan yang habis haid belum mandi tapi sudah mampet berhubungan suami istri, terus mandinya 2 kali apa 1 kali? Itu kan jadi butuh tahu. Ustadz, ini punya utang sholat, saya kira ini bukan haid, saya kira sudah berhenti haid, ternyata saya kira belum berhenti haid, ternyata Ustadz saya nggak sholat sudah sehari, kok sudah tidak keluar Ustadz, gimana cara menentukan berhentinya darah? Oh gitu. Itu contoh satu. Loh itu tiap hari terjadi. Lah kalau panjenengan, maaf ini nih, kalau panjenengan tidak belajar ilmu yang menjadi kewajiban panjenengan, ngapunten ini ya, kewajiban ibadah mulai toharo sampai mati itu gak dipelajari. Padahal panjenengan masih tamakun. Tamakun itu artinya begini, jenengan masih punya kesempatan belajar, ya, maka dosa sampean, gitu, dosa. Dan ini kan betul-betul nih. Nah betul, ini jenengan kalau memang punya kesempatan kok belajar, ndak bertanya, maka dosa. Kalau tamakun, kecuali sudah tamakun, nggak tamakun itu sudah nggak ada kesempatan, nggak ada kesempatan itu, maksudnya gini loh. Mau belajar ini gak nutut waktunya, keburu mati, nah sudah selesai sudah gitu. Dan saya soalnya ditanyain orang berkali-kali dengan persoalan-persoalan yang sangat sebenarnya ini sebenarnya ya saya sampai bingung mau ngaturnya dari mana itu. Saya setiap ketemu takmir yang tempat saya ngaji, Pak, sama ini kan takmir. Jamaah iku dikei kurikulum ustadz kongkong nerangno satu bab menentukan air iki suci apa ora. Lalu setelah tahu ini air suci dan bisa mensucikan, terangkan bab wuduknya. Setelah wuduknya batalnya, berikutnya makruhnya, berikutnya sunnahnya, lalu sholatnya. Itu mesti gitu. Semua takmir itu tak bilangin gitu, hampir semua takmir. Jadi ngajinya kok gak clear kan, sehingga nanti yang dipelajari itu pulang, oh ternyata aku keliru. Misalnya gitu contoh ya, oleh bakso sampai nang gini, sampai rata, ini sampai gini, terus wajah itu ini sampai kena semua. Terus telinga itu sunnah, ini kepala wajib diusap, itu. Terus sampai selesai. Sunnahnya apa? Kumur-kumur telinga, hirup air hidung. Dianjurkan hirup air hidung sampai disedot ke sini, dikeraskan. Nah, kenapa? Karena di sini katanya Nabi, fa inna syaiton yabitu fi khayashimihi. Karena setan itu di sini tempatnya, tempat bermalamnya itu di sini. Bahkan kalau nggak dikasih air sampai jam 12 siang setan sih nginep di sini. Nah, apa buktinya? Kalau panjenengan ngantuk-ngantuk dikasih air, hilang ngantuknya. Atau pas temannya ibu-ibu atau suaminya ibu-ibu ini tidur tak keliru lari terus, nggak hilang itu ngantuk gitu. Itu maka sunnahnya. Lalu berikutnya ke sholatnya, sampai ke sholatnya. Sholatnya seperti apa namanya yang diajarkan oleh Nabi. Oh, pertama dianjurkan sholat sunnah wudhu kalau kuat. Kalau nggak kuat sudah langsung ke masjid. Setelah itu sholat sunnah qobliyah. Berikutnya. Kalau nggak kuat ya sudah, yang penting wajibnya. Begitu. Sampai ke bab nanti tidur, lalu setelah tidur bangun tidur, lalu sampai berikutnya kewajiban yang berhubungan dengan harta, mulai yang halal, yang haram. Nah ini jelas, tapi yang syubhat. Nah kenapa? Karena nanti barang syubhat dan barang haram akan memberi pengaruh pada ibadah kita.
Termasuk, mohon maaf, barang-barang syubhat itu yang bukan haknya kita dipakai. Haknya kita dipakai. Itu sampai ke persoalan nanti mati. Persiapan mati. Begitu. Nah ini seharusnya begitu. Tapi ya tidak apa-apa lah daripada gak ada ngaji gitu. Tidak apa-apa. Cuma ini punya efek yang signifikan. Apa? Efeknya nanti pulang dari tempat ngaji, dari majelis ilmu, nggak dapat apa-apa yang berharga, gitu. Contohnya pada kesempatan pagi hari ini kita ngaji tentang wudhu nih. Kenapa? Saya ingin wudhu kita ini betul-betul wudhu yang presisi. Nih, pertama kumur-kumur nih. Kumur-kumur niku, sunai niku jenengan sunai sampai betul-betul gigi ini bersih. Ya. Khususnya ketika habis makan makanan. Sunnahnya lagi sakjane setiap wudu itu sunnah pakai siwak. Kalau sikat gak ada siwak. Kalau siwak gak ada jenengan boleh pakai tisu. Niki sunnah. Mau wudu niku. Kalau menurut Imam Nawawi tisu gak ada, adanya keset. Yo keset itu. Okay. Tapi jenengan kan tidak mungkin pakai keset. Lah kalau sekiranya keset jenengan nggak bisa ya sudah tangan ini. Nah, katanya Imam Nawawi ini bisa mengganti sikat siwak. Ya sunnah niki tiap wudu niki sunnah. Dan ini orang yang setiap wudu itu dibersihkan ini pakai siwak. Nanti kalau sudah waktu dicabut roh itu enteng, nggak sakit. Gitu diantaranya meringankan cap pencabutan gini. Ini baik dari jine dewe atau jiri-jiri koncone. Iya. Longke boleh punyanya sendiri atau punyanya teman. Iya. Lihat tempat kesel namanya anak nawang gitu. Iya enggak. Gitu. Iya, itu sunnah. Itu dapat membuat roh kita ini gampang nanti. Kalau ahli siwak. Iya. Nah siwaknya jangan nggak usah repot-repot kudu beli kayu kok banyak kok adoe sama nggak siwak-siwakan ya golek ranting-ranting itu loh kawan engkau nih wudu berseni kono mana ya, cari yang bagus iya pokok jangan besi bekas-bekas itu jangan itu ya kayu-kayu yang agak berserat gitu apaan mungkin kayu randu ya bagus, tapi emang nang di kau sikat gigi gitu. Ya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi pakai sikat gigi. Gitu. Itu sunnah dan itu akan memberikan faedah yang luar biasa. Termasuk akan membuat kita fasih baca Quran. Gitu. Fasih, gampang fasih sama ahli sikat gigi. Gitu. Kenapa? Karena Nabi pernah tertunda turunnya wahyu gara-gara gak sikat ya belum siwak gitu loh ya belum siwak gitu nah gitu cuma ya begini ya tergantung kepada penentu lain usia iya biasanya wis sepuh-sepuh itu ngaji di wala-wali ya tetap balik mana ya itu yang bagus ya anak-anak kecil itu ngaji mim shot lam to lo dot ya jadi itu biasanya kalau anak kecil tidak tahu ya ini termasuk mukjizatnya Al-Quran jadi Quran itu kalau tidak biasa dibaca itu hilang lah kalau orang tak membiasakan lalu mau membiasakan di usia-usia tertentu itu memang agak berat ya saya di rumah ini kan ada TPQ itu pun yang kebetulan yang di sekolahnya diajari ngaji tapi ngajinya itu tidak kurang presisi itu wangel ngandani jarine wis bener ya, dikandani itu ngandani ya dikandani kan jarine wis bener aduh ya wis nah ini baiklah jadi sebelum wudu sunnah siwak silakan fadilahnya sangat banyak itu nggih dan sunnah menjaga wudu pun penutupnya adalah
Kalau panjenengan datang ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan An-Nasai, sanadnya sahih, di dalam Sahih Ibnu Hibban juga, barang siapa yang tidur lalu niat sholat malam, barang siapa tidur ya niat untuk sholat malam, niat untuk sholat malam, lalu sampai subuh ternyata nggak bangun, maka tidurnya dianggap sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi niat lo ya, niat temenanan yo. Ya. Yang terakhir adalah apabila orang niat tidur berwudu sebagaimana sholat. Jadi ini hadis Sahih Bukhari ini. Maaf, ya Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Jadi ini. Jadi kan sebelum tidur wudu. Lalu setelah wudu jenengan ini miring ke ini, miring ke kanan, miringnya gini. Tapi seperti menghadapnya mayit itu ya, seperti mayit itu. Nah, lalu panjenengan membaca doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika sampai terakhir. Nanti diingatkan Bu ya, tak kirim nanti ya. Lalu setelah baca doa itu, panjenengan tidur dan sudah gak ngomong apa-apa, termasuk gak nonton YouTube dan TikTok. Jadi wes setelah wudu baca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa raubatan wa rahabatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bika tabika anzalta wa nabika ladzi arsalta. Titik sampai di situ. Nah, fa'in mutta min lailatika mutta alal fitrah. Andaikan bangun tidurnya kok meninggal dunia, maka mati dalam keadaan suci bersih, gak ada dosa. Nah, dan andaikan tidak mati hari itu, belum mati hari itu, maka besok paginya itu akan diberi takdir yang baik-baik. Nah, gitu. Keren nih. Ya di situ nanti saya kirim ya. Allahumma laka aslamtu ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu nafsi ilaika dan seterusnya. Nah, nanti jenengan ini. Jadi sebelum tidur baca doa itu wudhu dulu tapi ya. Lalu miring ke kanan. Yang bagus itu miring ke kanan seperti nanti kita kelak mau dimakamkan. Gak usah ambenku ngadepe mujur ngetan mulonnya. Ya dipindah. Ya ndak lah, enggak apa-apa. Yang penting miring kah? Pun semoga bermanfaat. Semoga panjenengan diparingi sehat, kabul hajat, dimudahkan rezekinya, sekeluarga dilindungi dari bala musibah, digagalkan dari takdir buruk. Ya Allah, istajib doana ya Allah. Ya Allah, jamaah kami, jamaah ngaji hati, panjenengan paringi takdir-takdir yang baik ya Allah. Sekeluarga yang keluarganya sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang susah Allah bahagiakan. Yang menderita Allah angkat penderitaannya. Dan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Ya Allah, sesuai dengan janji Nabi-Mu dan janji-Mu ya Allah, Engkau kabulkan doanya orang-orang yang ada di majlis pengajian ya Allah. Istajib du'ana. Al-Fatihah.